Oke, ini ada gudang, ada distribusi, Bapak dan Ibu, ada juga transportasi, ada raw material, ada desain, ada purchasing, sama produksi. Kecuali yang ini, Bapak dan Ibu ya, semuanya ini adalah case-nya di activity logistik. Jadi mulai dari gudang, distribusi, transportasi, material, sama desain dan purchasing itu semuanya adalah aktivitas logistik. Sehingga kalau tadi contohnya Pak Doni sama Pak Wendy menyampaikan transportasi yang ada di PT Pos dengan isu utama di transportasi menggunakan mobil listrik ya. Ini ada mobil listrik, maka ini sedang bergerak untuk mengimplementasikan di green logistik. Nah, mungkin tadi Bu Husnul ataupun tadi ada Pak Ucis ya yang menyatakan beberapa material ini menggunakan bahan-bahan yang green, maka ini juga sedang melangkah ke sana. Jadi claims-nya biasanya diakomodasi lewat komitmen yang dibuat oleh pimpinan, kemudian setelah itu disertifikasi melalui ISO environment biasanya 27001 biasanya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini yang dilakukan oleh banyak perusahaan. Green design, green purchasing, Bapak dan Ibu ya, penggunaan apa eh, penggunaan tadi contohnya NDE atau sistem penjualan dan pembelian melalui aplikasi tertentu ini juga sama dengan pelaksanaan penggunaan green ini. Nah, tadi juga eh, di PT Pos sama di Bu Husnul tadi ini ada green warehousing ya, terkait dengan packaging dan material handling ya. Bapak dan Ibu ini juga bagian yang penting di dalam konteks di green logistik ini. Nah, sehingga kalau kita lihat eh, dasar dari green logistik ini karena ada era baru gitu ya, Bapak dan Ibu, untuk menjaga lingkungan agar terhindar dari limbah polusi ya. Terutama ini karena sekarang isu kentalnya adalah terkait dengan polusi ya, Bapak dan Ibu ya. Polusi, kemudian di sini ada limbah. Nah, ini awal pokoknya memang dari CO ya. Nah, kemudian di sini juga ada konteks penghematan penggunaan energi, kemudian polusi dalam usaha meningkatkan strategi kompetitif. Nah, dalam supply chain memang tujuan utamanya adalah untuk mereka bisa keunggulan bersaing. Ya. Nah, di Indonesia ini mulai dikemukakan namanya ekonomi hijau gitu ya. Ekonomi hijau ini memang Bapak dan Ibu banyak dilakukan oleh beberapa pihak, tapi pilar pertamanya adalah ekonomi dulunya gitu ya. Ekonomi dulu, lingkungan hidup, baru sosial. Nah, memang kita struggling nih, apalagi dengan ada hempasan ekonomi yang semakin menurun, maka otomatis lingkungan dan sosialnya juga menurun karena pemerintah mungkin fokus untuk memulihkan dulu ekonomi, baru dia bisa masuk ke lingkungan dan sosial. Nah, ini tujuan tujuan awalnya memang untuk menjaga kelestarian lingkungan. Karena ini seperti telur dan ayam ya, Bapak dan Ibu. Sebagaimana kita ketahui, mana yang didorong dulu. Contoh sederhana, kalau Bapak dan Ibu eh, awal mula kenapa CO2 meningkat itu karena yang hijaunya berkurang. Jadi kita sudah mengalami banyak sawah yang berubah menjadi rumah, kemudian banyak hutan yang berubah juga jadi rumah, gitu ya Bapak dan Ibu. Sehingga kita punya punya PR besar terhadap itu. Nah, berikutnya ini mengenai ekonomi hijau, Bapak dan Ibu. Memang ekonomi hijau ini pada prinsip utamanya adalah penggunaan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan sumber daya. Nah, ini kenapa ada isu fosil yang dikurangi, diganti dengan yang bisa sustain, Bapak Ibu ya. Contoh ini energi angin, matahari, gitu ya. Dan lain-lain Bapak dan Ibu ini memang untuk konteks dalam rangka mendukung kebutuhan manusia tapi dengan sumber yang memang lebih eh, sustainable. Nah, isu utama dari ekonomi hijau itu memang betul nomor satu ini adalah rendah karbon. Jadi akibat dari CO2, Bapak dan Ibu ya,
ini bagaimana caranya kita menurunkan CO2. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar ada efek rumah kaca ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah bagaimana CO itu sangat meningkat dan menghilangkan hambatan matahari ke bumi sehingga kita merasa panas gitu ya. Dan ini mengganggu siklus atau ekosistem dari kehidupan. Nah, itu yang bagaimana industri yang bergerak ini menggunakan karbon rendah. Kemudian efisien sumber daya, tadi Bu Husnu menyampaikan dari penggunaan bahan bakar banyak menggunakan yang tenaga manusia gitu ya, atau menggunakan tenaga yang selain yang berbahan bakar fosil. Dan yang berikutnya adalah inklusi secara sosial. Ini manfaat industri yang memang bisa digunakan oleh masyarakat secara umum. Nah, Bapak dan Ibu, ini data tahun 2002, ini terkait dengan persentase masyarakat Indonesia yang belum mengetahui ekonomi hijau. Yang sudah memang diketahui yang banyak berkembang itu adalah di green banking. Green banking itu sekarang banyak yang menggunakan aplikasi ini, Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu sekarang juga menjadi pengguna. Eh, Kemudian ada Green Finance, PT Pos salah satunya yang juga bersaing gitu ya di apa namanya di pasar yang berdarah-darah ya, termasuk yang Red Ocean nih sekarang. Contohnya Postpay yang saling penggunaannya dengan menggunakan Green Finance ini. Kemudian ada Green Economy kaitannya dengan penggunaan sumber daya dan resource. Dan yang berikutnya adalah keuangan yang berkelanjutan. Memang yang paling besar sekarang yang berjalan adalah di ekonomi itu di green banking ya, Bapak dan Ibu. Nah, dari penelitian Nirlawan sama Toke tahun 2010, ini ada aktivitas-aktivitas dalam green supply chain, Bapak dan Ibu ya. Jadi yang pertama yang berkembang itu adalah green procurement, Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana membeli, kemudian mengurangkan pembelian pemakaian ulang dan daur ulang ini dalam proses pembelian. Jadi kaitannya ini adalah dengan supplier, kemudian dan memanufaktur hijau. Sehingga konsep green ini dia sudah terstandar dalam ISO. Nanti Bapak dan Ibu bisa dicek ya. Ini ada ISO 2701 mengenai lingkungan. Di antaranya mewajibkan mitranya itu mitra hijau. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau PT Pos atau perusahaan yang lainnya mau bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang mensyaratkan mitra hijau atau green partner, itu dia bisa mensyaratkan dengan menggunakan ISO 27000 ini. Termasuk juga dengan green manufacture, gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya distribusi, green distribusi. Jadi apa cakupannya ya? Jadi di sini adalah satu hemat kemasan, kemudian menggunakan bahan yang ramah lingkungan, kemudian bekerja sama vendor yang punya standar kemasan, meminimalkan penggunaan bahan waktu untuk membongkar, Bapak Ibu, sehingga di sini ada acuan teknologi, baik itu IT atau mesin, yang dia mempermudah untuk proses distribusinya. Di antaranya tadi penggunaan kendaraan listrik. Nah, ini biasanya penggunaan kendaraan bahan baku alternatif ini sebagai bagian yang menguntungkan gitu ya. Termasuk Bapak dan Ibu kalau kita mengenal logistik balik. Logistik balik itu contoh tadi yang karung PT Pos, kemudian ada juga yang PT Coca-Cola yang masih memperlakukan botol dari kaca. Kemudian ada PT Aqua, kalau Bapak dan Ibu yang masih mengembalikan dari kemasannya untuk diisi kembali, atau beberapa perusahaan yang memang menggunakan ulang gitu ya dari kemasan-kemasan yang memang harus diberikan. Nah, itu yang disebut dengan distribusi hijau. Nah, kemudian yang berikutnya adalah transportasi hijau, Bapak Ibu ya. Nah, transportasi hijau ini memang kaitannya dengan tadi kendaraannya sendiri. Nah, harapannya Bapak dan Ibu, dalam konteks logistik ini transportasi, karena ini biasanya besarannya 70% biaya logistik itu adalah transportasi,
Maka kalau dia digunakan 70%-nya, ini otomatis akan meningkatkan CO2. Nah, kalau ini tetap 70%, bagaimana CO2-nya turun? Ya, salah satunya dengan mobil listrik tadi, gitu ya. Jadi bagaimana listrik tadi sehingga memudahkan orang untuk bisa mengukur kira-kira ini meskipun prosesnya termasuk yang bisa bisa dikurangi tapi bisa diperbaiki. Nah, Bapak dan Ibu, kegiatan transportasi ini memang sangat penting untuk mengurangi dari emisi, emisi jejak karbon ya, ini dan externalities. Externalities itu adalah dampak bagi publik dari suatu aktivitas ekonomi. Jadi Bapak dan Ibu kalau ada gedung baru, pasti dia punya limbah baru, mengambil sumber daya baru, kemudian juga dia bisa mengurangi dari kebutuhan sekitar. Itu kenapa Bapak dan Ibu kalau kita mendirikan bangunan ataupun mendirikan pabrik selalu ada analisis kelayakannya karena itu berpengaruh dalam hal ini externalities ini. Ya. Nah, Bapak dan Ibu ini ada konteks dari kegiatan green design, Bapak dan Ibu ya. Kalau dari supply chain monitor ini bagaimana uh, apa kedewasaan dari green supply chain, Bapak dan Ibu. Ini dimulai dari raw material ya, yang di bawah nih Bapak dan Ibu ya. Raw material di sini, ini sourcingnya dulu, bagaimana kita membeli dari pembelian yang dia bisa sustain atau material yang memang dia bisa diperbarui kembali. Isu contohnya ya Bapak Ibu ya, isu dari penggunaan minyak goreng yang berasal dari CPO itu bisa bertahan 10 tahun. Ini sebagai salah satu alasan kenapa sawit selalu dikembangkan karena memang dia meskipun ya pada akhirnya tanahnya menjadi tidak subur, tapi dia bisa bertahan dalam beberapa puluh tahun. Sehingga penggunaannya ini bisa memperbaiki atau energi yang digunakan atau didaur ulang bisa lebih baik walaupun tetap saja ada dampak yang lain. Kemudian setelah itu manufaktur, Bapak dan Ibu ini. Jadi bagaimana kita mereduksi energi yang dikonsumsi, kemudian teknologi yang lebih rendah atau manfaat lingkungan yang lebih banyak, kemudian tentu saja ini waste-nya diperkecil. Jadi kalau sampahnya lebih kecil, nah ini yang sangat diinginkan sehingga bisa didesain lebih green. Setelah produknya jadi, bagaimana didistribusikan dengan transport yang hijau, kemudian kalau disuruh milih antara kereta, air gitu ya, di sungai ataupun di laut atau di udara, mungkin orang akan lebih memilih menggunakan laut karena dia memiliki jumlah atau lingkup angkutan yang lebih banyak dan penggunaan energinya bisa diefisienkan dibanding dengan menggunakan pesawat karena daya angkutnya lebih kecil. Jadi kalau ditanya mana yang lebih green, yang nomor satu sama dengan kendaraan termurah yaitu dengan kapal gitu ya. Karena menggunakan kapal, solarnya bisa pakai bay solar kalau misalkan kapal itu pakai solar. Yang berikutnya setelah itu, ini adalah produk recovery. Produk recovery ini penting karena ini bagian dari reverse logistik ya, Bapak dan Ibu ya. Reverse logistik. Nah ini contoh Bapak dan Ibu. Kalau mungkin saya pernah menyampaikan, produk Levi's kalau tidak laku sekarang tidak menjadi sampah, tapi dia akan didaur ulang, dijadikan bentuk lain. Ini hampir mirip dengan beberapa produk, kalau misalkan sudah dibuat, dia akan digunakan kembali. Ini terjadi pada merek-merek komputer, kalau dia sudah usang gitu Bapak dan Ibu ya, mereka akan memanfaatkannya untuk didistribusikan di negara-negara ketiga yang tidak maju. Nah, melihat berbagai kegiatan itu, ada beberapa kegiatan green yang memang dipengaruhi atau sangat dipengaruhi oleh banyak pihak. Nah, ini yang isu pertama itu adalah transportasi. Jadi adanya CO2 ini yang menjadi masalah besar. Sehingga contoh ya, Bapak dan Ibu penerapannya kinerja emisi ini dia akan dihitung rata-rata jumlah liter bahan bakar per kilometer. Nah, ini apakah semakin naik atau semakin turun gitu Bapak Ibu ya.
Kemudian mengangkut kendaraan kosong atau empty container juga ini problem gitu ya. Bapak dan Ibu, bukan hanya masalah ongkos logistik, tapi ternyata ini juga masalah green-nya. Karena mau kosong mau isi tetap dia akan membakar bahan bakar, akan menjadikan CO2. Kemudian ada tingkat utilitas kendaraan, jumlah kendaraan yang digunakan, kemudian biasanya pengukuran jumlah emisinya. Jadi langsung diukur begitu mengeluarkan eh, bahan bakar dari knalpot, misalkan dia akan diukur langsung berapa CO2 yang keluar. Nah ini kalau banyak kontainer kosong, truk kosong yang mengangkut gitu ya, Bapak Ibu, selain isu dari biaya logistik adalah isu dari green ini. Nah ini isu utama di transportasi, karena tadi ya 70%. Nah usulannya memang yang tadi yang pertama, satu, pindah ke moda yang lebih hijau. Jadi contohnya nanti listrik ya tadi. Kemudian unit kendaraannya dikurangi atau pemanfaatan ICT. Jadi yang paling mudah Bapak dan Ibu mungkin kita sudah melihat kendaraan yang sudah menggunakan economic indicator. Jadi kalau misalkan dia tidak berjalan ya udah dia bisa mati sendiri ya, contoh di kendaraan. Yang berikutnya adalah peningkatan kapasitas jalan raya. Nah, ini termasuk dari conjunction gitu ya, Bapak Ibu, atau kemacetan ini menjadi masalah penting gitu ya. Kenapa macet itu di samping merugikan secara ekonomi juga merugikan secara lingkungan. Jadi meningkatkan kapasitas jalan raya, manajemen traffic, diantaranya ada ganjil genap gitu ya. Kalau di Bandung mungkin ada truk yang boleh keluar dan masuk gitu ya. Itu juga bagian dari eh, manajemen traffic. Kemudian ada penggunaan otonomus. Nah ini kalau di kita masih cita-cita gitu ya Bapak dan Ibu. Mungkin secara desain atau rancangan awal sudah ada, tapi saat ini belum bisa berjalan. Eh, yang berikutnya Bapak dan Ibu, ini ada manfaat dari green logistik secara lingkungan, secara ekonomi, secara sosial budaya. Tentu saja yang paling penting gitu ya dalam beberapa kajian itu adalah masalah di ekonomi Bapak dan Ibu. Jadi ekonomi ini sangat penting di masalah green. Kenapa? Karena nanti munculnya ini, dia biaya hemat, kemudian citra perusahaan akan meningkat, keuntungannya karena memang ada daur ulang. Nah, efek yang lain itu sebetulnya turunannya, karena kalau dari teori Maslow ini adalah bagian dasar dari sebuah bisnis, yaitu meningkatkan eh, kebutuhan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, ini faktor pendukung dan faktor penghambat dari kegiatan di green green logistik. Jadi kekuatannya memang kenapa banyak orang bisa mengakomodir gitu ya kegiatan ini. Mereka ingin punya citra baik, ingin meningkatkan mutu pekerjaan dan ekonomi jangka panjang. Karena sumber daya yang terbatas memungkinkan perusahaannya cepat tutup. Maka dia berusaha untuk lebih memanjangkan dari materialnya supaya bisa diproduksi lebih lama. Nah, ada beberapa peluang. Jadi, diantaranya kalau di logistik, ini pelanggannya meminta bahwa kita harus green, stakeholdernya juga sama. Apalagi tadi yang Pak Uci sampaikan nih, kebijakan pemerintahnya harus dilakukan. Nah, ini memang mau tidak mau tuh. Jadi itu yang menjadi faktor pendorongnya. Kalau pada kelemahannya, Bapak dan Ibu, ini yang paling penting ya, biaya investasinya tinggi, gitu ya. Sehingga ini banyak menjadi tidak terlalu menarik karena bagi perusahaan investasi harusnya mendapatkan revenue yang lebih tinggi gitu ya. Sedangkan di green ini sangat jangka panjang sehingga akan susah untuk menjadi bagian yang penting gitu ya bagi perusahaan. Berikutnya memang ini ada kekurangan dari pemerintah yang memang penekanannya tidak ya sama, Bapak dan Ibu, pemikirannya sederhana. Mana yang mau didulukan? Apakah ekonominya mau ditingkatkan dulu atau isu dari green ini? Dan ini Bapak dan Ibu ada drivers untuk di transportasi Bapak dan Ibu ya. Jadi yang pertama ini ada connectivity akses.
Connectivity akses ini terkait dengan keterhubungan jaringan, ada perubahannya, kemudian ada peningkatannya, kemudian ada supportive tools-nya. Jadi contoh Bapak dan Ibu dari sisi benefit, ini connectivity-nya adalah dengan sosial ekonomi atau pertumbuhan sosial ekonomi. Kemudian apa yang harus dibuat, memang ini nanti bisa self living standar. Dan ini bisa terjadi kalau ekonominya sudah naik gitu Bapak dan Ibu. Kalau belum itu belum bisa. Sehingga ini peningkatannya lewat kebijakan di R&D, ada security energy consumption, dan lain-lain. Nah ini ada tools yang digunakan, ini ada ISO sama CSR biasanya. Nah sekarang pemerintah baru mewajibkan dalam undang-undangnya salah satunya melalui CSR. Nah itu Bapak dan Ibu kegiatan yang ada di Green Logistik, sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa mengamati kenapa yang saya sampaikan bahwa transportasi menjadi yang sangat penting di logistik karena mengkonsumsi 70% aktivitasnya kalau di logistik adalah transportasi. Oke, sampai sini Bapak dan Ibu kira-kira ada yang ditanyakan silakan. Kalau ada yang ditanyakan cukup paham atau mungkin ada tambahan dari Bapak dan Ibu silakan. Izin Pak, Silakan Pak. Eh,